pada video ini, Ibu akan mendemonstrasikan cara pembuatan larutan standar dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kita. Nah, sebelum kita mulai, pastikan seperti biasa keselamatan kerja kalian. Gunakan APD sesuai dengan risiko bahaya yang kalian hadapi pada saat membuat larutan standar. Ya, di sini Ibu sudah menggunakan alat pelindung diri, ada safety spectacles, kemudian masker, sarung tangan latex, kemudian Ibu menggunakan wet pump, dan satu lagi Ibu sudah menggunakan safety shoes atau sepatu kesehatan. Setelah menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi risiko bahaya, silakan kalian menyiapkan alat-alat untuk pembuatan larutan standar dari bahan padatan. Peralatan yang diperlukan yang pertama adalah kaca arloji sebagai wadah untuk bahan kimia yang akan ditimbang. Kemudian di sini ada spatula untuk mengambil bahan kimia yang akan ditimbang. Selanjutnya Ibu ada pipet tetes. Selanjutnya sediakan gelas beker untuk melarutkan bahan kimia, batang pengaduk. Kemudian Ibu punya labu ukur sesuai dengan volume larutan yang ingin dibuat. Di sini Ibu menyiapkan labu ukur berukuran 250 ml. Kemudian tentunya untuk menimbang bahan padatan, kita menggunakan neraca analitik digital. Nah, setelah itu bahan-bahan yang kalian siapkan, yang pertama adalah bahan kimia yang akan kalian timbang. Botol semprot berisi aquades. Selanjutnya Ibu di sini ada gulungan kertas saring dan tisu. Baiklah, kita akan mulai dari tahapan pertama. Yang pertama, setelah kalian sudah tahu berapa bahan kimia yang harus kalian timbang, selanjutnya yang pertama tentunya kalian akan menimbang bahan kimia sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah kalian buat sebelumnya. Ini adalah bahan kimia yang telah ditimbang. Kita larutkan dulu di dalam gelas beker. Sisa-sisa bahan kimia yang menempel di kaca arloji, pastikan kalian bilas dan bilasannya tetap kalian tampung di dalam gelas beker. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bahan kimia yang kalian timbang itu akan terlarut dalam volume larutan yang kita inginkan. Jadi tidak ada bahan kimia yang tertinggal di alat yang digunakan untuk menimbang. Kemudian kita aduk sampai larut. Nah, berapa banyak jumlah aquades yang dipakai untuk melarutkan? Nah, yang pasti volumenya masih di bawah volume 250 ml. Karena volume 250 ml harus kalian capai pada saat menggunakan labu ukur, bukan pada saat pelarutan. Jadi ini hanya proses pelarutannya saja ya. Selama volumenya masih belum mencapai 250 ml, kita bisa melarutkannya di dalam gelas beker. Setelah seluruh padatan larut, kalian bisa mentransfer larutan tersebut ke dalam labu ukur sesuai dengan volume yang kita inginkan. Kalian bisa membilas lagi gelas beker sebagai tempat larutan tadi. Ini untuk memastikan bahwa semua bahan kimia tidak ada yang tertinggal di alat yang kita gunakan untuk melarutkan. Nah,
selanjutnya isi labu ukur dengan aquades hingga tanda batas meniskus bawah. Nah, pada saat hampir mendekati meniskus bawah tanda batas, agar tidak terlewat ya, jadi kalian bisa menggunakan bantuan pipet tetes untuk menambahkan sedikit demi sedikit, setetes demi setetes aquades agar meniskus bawah yang ingin dicapai tidak terlewat. Posisi mata sejajar ya dengan tanda batas. Jadi kalian bisa angkat labu ukurnya, kemudian tambahkan aquades setetes demi setetes sampai meniskus bawah tanda batas. Ini sudah mencapai meniskus bawah tanda batas. Bisa kalian lihat pada leher labu ukur biasanya ada tetesan-tetesan dari aquades yang kita tuangkan. Nah, untuk memastikan bahwa volumenya tidak bertambah dari tetesan yang ada di leher labu ukur, kita bisa mengeringkan leher labu ukur dengan menggunakan gulungan kertas hari. Langkah selanjutnya adalah menghomogenkan larutan. Lakukan proses ini sampai berkali-kali sampai kalian yakin bahwa larutan telah tercampur dengan sempurna. Nah, selesai sudah langkah-langkah dalam pembuatan larutan. Larutan ini selanjutnya bisa kalian simpan di dalam botol reagen dan diberi label. Larutan siap untuk digunakan untuk analisis berikutnya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan kembali untuk membuat larutan dari bahan kimia cair. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan pembuatan larutan dari bahan kimia cair. Pertama-tama, alat-alat yang perlu kalian siapkan adalah pipet volume lengkap dengan fillernya, atau bisa juga kalian menggunakan balon filler ya yang berbentuk bola karet. Peralatan yang berikutnya adalah gelas beker, kemudian ada labu ukur sesuai dengan volume larutan yang ingin kalian buat. Kalau di sini Ibu menggunakan labu ukur ukuran 100 ml. Kemudian ada pipet tetes. Untuk bahan-bahannya ada aquades lengkap dengan botol semprotnya. Yang kedua adalah bahan kimia yang berwujud cair yang akan kalian larutkan. Kemudian sama ada gulungan kertas. Langkah pertama adalah dengan memipet bahan kimia cair sesuai dengan volume berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kalian lakukan. Jangan lupa untuk membersihkan bagian pipet yang tercelup oleh larutan. Kemudian pindahkan bahan kimia cair ke dalam labu ukur. Langkah selanjutnya adalah menambahkan aquades hingga meniskus bawah tanda batas. Ketika hampir mencapai meniskus bawah tanda batas, agar tidak terlewat, kalian bisa menggunakan bantuan pipet tetes dengan meneteskan aquades setetes demi setetes. Ingat, tanda batas harus sejajar dengan mata kita.
Selanjutnya, kita keringkan leher labu ini dengan menggunakan gulungan kertas saring. Setelah itu, kita homogenkan larutan. Nah, larutan dari bahan kimia cair telah siap. Kalian bisa menyimpannya di dalam botol reagen lalu diberi label. Untuk video berikutnya, Ibu akan membahas mengenai standarisasi larutan standar sekunder yang sudah kalian buat dengan menggunakan larutan standar primer. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja.